Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Maulana Rabbani. Saya dari kelas 10 MIPA 6 dan saya adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Dayakolot. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Tidore. Yang kedua yaitu proses kehidupan Kerajaan Tidore baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Yang ketiga yaitu raja-raja yang memerintah Kesultanan Tidore. Yang keempat yaitu peninggalan kerajaan atau bukti-bukti kerajaan Tidore. Yang kelima yaitu ada faktor keruntuhan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Maluku Utara. Kesultanan ini berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore mencapai masa kejayaannya pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini berhasil menguasai sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Buru, Ambon, dan sebagian besar pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Menurut tradisi sejarah, 4 kerajaan di Maluku Utara, termasuk Ternate dan Tidore, memiliki akar yang sama. Raja pertama kerajaan Tidore yaitu Sahyati atau Muhammad Nakil merupakan saudara dari Masyur Malamo yang merupakan raja pertama kerajaan Ternate. Sejak awal berdirinya hingga raja keempat, letak dan pusat kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Pada 1495, saat masa pemerintahan Ciriliati, letak pusat kerajaan Tidore diketahui berada di Gamtina. Pada masa pemerintahan Ciriliati pula, agama Islam masuk ke kerajaan Tidore. Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah dari Syekh Mansur dari Arab. Hal ini kemudian mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Politik Kerajaan Tidore. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku. Belanda yang tanpa ada persaingan kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya, yakni melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi kepada VOC. Adanya perintah penembangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran hongi yang diciptakan oleh Frederik de Houtman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Tindakan-tindakan penindasan tersebut di atas jelas membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit melawan VOC pada tahun 1635 dan 1646. Rakyat di Kepulauan Hitu bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kaki Ali dan Teku Besi. Pada abad 1650, Ambon dipimpin oleh Saidi. Demikian juga di daerah lain, seperti Seram, Haruku, dan Saparua. Namun, semua perlawanan berhasil dipadamkan oleh VOC. Sampai akhir abad ke-17 tidak ada lagi perlawanan besar, akan tetapi pada akhir abad ke-17 muncul lagi perlawanan besar yang menguncangkan kekuasaan VOC di Maluku. Jika melawan Portugis, Ternate memegang peranan penting, maka untuk melawan VOC Tidore yang memimpin. Pada tahun 1780, rakyat Tidore bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Nuku. Selanjutnya, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore. Setelah Sultan Nuku meninggal, tidak ada lagi perlawanan yang kuat menentang VOC. Maka mulailah VOC yang memperkokoh kekuasaannya kembali di Maluku. Perlawanan yang lebih dahsyat di Maluku baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Patimura. Lanjut ke proses kehidupan sosial. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik pada tahun 1534. Misionaris Katolik Pacusius Caverio telah berhasil menyebarkan agama Katolik Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian. Maka, tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Lanjut ke proses kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan.
Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan meliputi oleh hutan, rimba, banyak pemberian hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak. Karena mengandung bahan pemanas, oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Jelaskan tentang masa raja-raja yang memerintah kerajaan Tidore. Yang pertama ada Raja Sahajati. Raja Sahajati merupakan penguasa pertama yang menguasai kerajaan Tidore. Meskipun Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam, tapi tidak ada sumber manapun yang mengatakan bahwa Sahajati telah memeluk agama Islam. Dan di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa Sahajati menganut kepercayaan nenek moyang yang masih berkembang pada zaman kerajaan Tidore, yaitu menyembah roh-roh nenek moyang. Yang kedua ada Sultan Jamaluddin. Ia merupakan seorang sultan yang diyakini memeluk agama Islam yang pertama kali. Nama aslinya adalah Ciriliati dan beliau menguasai kerajaan Tidore selama kurang lebih 17 tahun lamanya. Pada masa pemerintahannya dipercaya bahwa kali pertama kerajaan tersebut menganut sistem dan berlandaskan ajaran Islam di semua sektornya. Dan seiringnya waktu, kultur kerajaan pun berubah menjadi ciri khas keislaman. Yang ketiga ada Sultan Al-Mansur yang memerintah pada tahun 1512 sampai 1526 Masehi. Setelah Raja Jamaluddin meninggal, kerajaan Tidore diambil alih oleh Sultan Al-Mansur. Pada saat itulah kekuasaan bangsa asing mulai menyerang wilayah timur Indonesia. Hadirnya penjelajah dari Spanyol diterima oleh kerajaan tersebut. Dari situlah perseteruan kerajaan di samping semakin memanas, dan hal tersebut dipengaruhi oleh kerjasama antara bangsa Portugis dengan kerajaan Ternate yang lebih dahulu dilakukan daripada kerjasama antara Spanyol dan kerajaan Tidore. Dan hal ini juga diperparah dengan perebutan kedua kerajaan tersebut oleh dua pengaruh kuat asal benua biru itu. Yang keempat ada Sultan Nuku. Sultan ini satu-satunya sultan yang berhasil membawa masa keberhasilan Tidore ke masa keberhasilannya. Dan karena saat itu kesultanan tersebut sangat dipandang oleh negeri-negeri lain, maka dari itu berbagai kebijakan membuat kemajuan pesat pada masa pemerintahannya. Yang kelima ada Sultan Nuku. Sultan Nuku merupakan satu-satunya sultan yang berhasil membawa kerajaan Tidore ke masa kejayaannya. Sedangkan tadi Sultan Saifuddin merupakan sultan yang berhasil membawa ke keberhasilannya, sedangkan Sultan Nuku sultan yang berhasil membawa Tidore ke masa kejayaannya. Karena pada saat itu Sultan Nuku berhasil memperluas Tidore ke wilayah Papua Barat, dan seiringnya berjalan waktu, Sultan Nuku juga berhasil menyebarkan kerajaan Tidore ke beberapa daerah di Samudra Pasifik. Dan beliau juga merupakan satu-satunya orang yang dapat mempersatukan kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate. Dan yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin. Ia merupakan saudara kandung dari Sultan Nuku dan salah satu-satunya pewaris dari Sultan Nuku. Namun pada masanya mulai mengalami dampak dari hadirnya para penjajah bangsa Barat, terutama Belanda. Saat itulah usaha-usaha Belanda dalam memperebutkan kerajaan Tidore semakin menjadi-jadi. Lalu ada peninggalan kerajaan. Yang ke-1 ada Masjid Sultan Tidore. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 di masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin. Masjid tersebut juga menandakan bahwa di wilayah Maluku terdapat pengaruh yang masuk, yakni pengaruh agama Islam. Yang kedua ada Kedati Kie. Kedati berasal dari kata Kadaton yang artinya istana. Bangunan ini sudah ada sejak 1812 dan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syajuan. Bangunan ini juga digunakan sebagai tempat wisata bersejarah di mana para pengunjung dapat melihat singgasana para sultan dan arsitektur interior yang menggambarkan kerajaan Tidore pada saat itu. Lalu ada Benteng Tore dan Tabula. Benteng ini merupakan peninggalan pada masa penjajahan yang dibangun oleh Portugis yang terletak di kota Soasio dan dibangun di dekat makam Sultan Zainal Abidin.
Benteng ini juga digunakan oleh bangsa Portugis untuk melawan Belanda. Lalu ada faktor keruntuhan. Runtuhnya Kesultanan Tidore ini diakibatkan karena adanya adu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Ternate ini sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Spanyol dan Portugis, akhirnya mereka bersatu untuk mengusir Spanyol dan Portugis keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama, karena VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang rapi dan terkontrol dalam organisasi yang kuat.